Cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin, a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa malha. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasi wal jini jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melimpah curahkan kenikmatannya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan curahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa hadir, bisa memasuki bulan yang agung, bulan suci Ramadan, bulan yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang beliau bawa sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ya, yang mobil khusus yang ada di Pondok Pesantren Darut Tauhid, ya, Masjid Eko Pesantren, ya. Karena insya Allah kegiatan ini live dari Masjid Eko Pesantren. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini, ya, sambil kita menunggu waktu berbuka, ya, kita isi dengan kajian, ya, kajian atau bincang seputar ruqyah dan gangguan jin, insya Allah, ya. Baik, ya. Ya. Baik. Alhamdulillah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولعلكم تشكرون. Ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalamnya Al-Quran. Mungkin kita sudah mengetahui apa itu yang namanya Al-Quran. Dan mungkin kita juga sudah mengetahui berbagai macam keutamaan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Yang mana juga banyak dijelaskan juga di dalam Al-Quran berkaitan dengan Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Yang salah satunya juga adalah bahwa Al-Quran ini ada sebagai petunjuk, ya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk orang yang beriman saja, ya, tetapi untuk seluruh manusia. Dan di dalam petunjuk ini juga Allah sudah menjelaskan dari setiap petunjuk-petunjuk, ya, yang ada di dalam Al-Quran ini. Petunjuk apapun ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita untuk bisa meraih kebahagiaan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa meraih rezeki yang halal berkah, semua juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Semua sudah ada, ya. Bagaimana kita bisa meraih kesembuhan, kesehatan, ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Sudah ada di dalam Al-Quran. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas di sini nantinya adalah bagaimana kita meraih kesembuhan dengan Al-Quran, gitu ya. Bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai terapi untuk kesembuhan, ya, untuk setiap penyakit. Ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Intinya semua masalah apapun semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau tidak mengambil setiap petunjuk, setiap pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan, membedakan antara yang hak dan yang batil, ya. Sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil, ya. Tidak ada yang namanya tengah-tengah, keraguan atau subhat. Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, begitu luar biasanya Al-Quran, sampai-sampai disebutkan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai mujizat, sesuatu yang sangat luar biasa. Mujizat yang sangat besar yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, berkaitan dengan mujizat ini, maka kita bisa mengambil 4 hal, ya, kemujizatan Al-Quran. Kalaupun secara fungsinya, secara keutamaannya sangat banyak sekali dalam Al-Quran, juga dalam hadis juga banyak dijelaskan. Tapi ada 4 sisi yang harus kita pahami dengan baik, yang merupakan salah satu mujizat daripada Al-Quran itu sendiri. Pertama adalah mujizat dari sisi bacaan, ya, mujizat dari sisi bacaan. Bahwa Al-Quran ini disebut sebagai Al-Quran. Al-Quran itu artinya adalah dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Artinya Al-Quran ini memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa dari sisi bacaan, dari suara. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ini memiliki sebuah kekuatan mujizat yang sangat luar biasa, gitu ya. Makanya Al-Quran sendiri disebutkan sebagai Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira.
Sesungguhnya hadzal Quran. Allah menyebutkan hadzal Quran. Hadza ini menandakan tanda petunjuk yang dekat. Jaraknya dekat. Bacaan suara itu pasti dekat dengan diri kita. Betul tidak? Bacaan itu dekat, sehari-hari kita senantiasa mendengar bacaan Al-Quran. Makanya sebutkan hadzal Quran. Al-Quran itu bacaan itu pasti akan dekat dengan diri kita, tidak akan jauh. Ya, siapapun bisa mendengarkan bacaan Al-Quran. Apalagi dengan kondisi sekarang, dengan media sosial, teknologi yang sangat luar biasa. Ya, kita bisa mendengar bacaan Al-Quran lewat medsos. Kita bisa mendengar Al-Quran lewat HP, Android dan sebagainya. Gitu ya. Bisa lewat televisi dan sebagainya. Itu sudah dekat Al-Quran itu. Ya. Nah, Al-Quran ini adalah dekat. Dan Al-Quran akan membimbing, akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu jalan yang benar. Jadi kalau kita ingin hidup kita lurus, ingin hidup kita benar, maka jangan jauh daripada Al-Quran. Jangan jauh dari petunjuk Al-Quran, semuanya sudah ada. Wa yubashshirul mu'minin, dan Al-Quran ini akan memberikan sebuah kabar gembira. Ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Alladzi ya'maluna shalihah. Bagi orang-orang yang senantiasa beramal dengan Al-Quran. Bagaimana setiap amal yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran? Bagaimana ketika kita melakukan sebuah amal ibadah kita, amal soleh kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran? Karena Al-Quran Allah jadikan sebagai panduan bagi setiap muslim, ya, panduan bagi setiap manusia juga. Anna lahum ajran kabira. Dan siapapun yang senantiasa beramal soleh, gitu ya, siapapun yang mengikuti Al-Quran, melaksanakan setiap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya bagi mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pahala yang paling besar adalah, ya, salah satunya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran akan menuntun kita semua kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat merindukan kita, gitu ya. Bahkan Allah senantiasa mengajak kepada hamba-hambanya untuk kembali ke Darussalam, gitu ya. Allah akan senantiasa mengajak hamba-hambanya untuk bisa kembali ke Darussalam, ke kampung halamannya. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal kita yang selamanya. Dunia ini adalah tempat kita hanya sementara. Kita hanya mampir sesaat, yang menghirup indahnya udara segar, gitu ya, menikmati kehidupan hanya sesaat saja. Jangan sampai kita betah di dunia, gitu ya. Karena ini hanya sementara. Dan dunia ini dengan segala keindahannya akan kita tinggalkan. Dan kita akan pulang ke kampung halaman kita yang sebenarnya, itu Darussalam. Wallahu yad'u ila Darissalam. Dan Allah akan senantiasa mengajak, ya, kepada hambanya untuk kembali ke Darussalam. Dan Allah akan senantiasa memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semuanya, ya, jadilah kita ini adalah orang-orang yang dikehendaki Allah kebaikan. Jadilah kita ini adalah orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dari sisi bacaan. Kemudian kemujizatan yang kedua adalah dari sisi tulisan. Makanya Al-Quran disebut dengan Al-Kitab, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi.
Nah, disebutkan di sana. Zalikal kitab. Gitu ya. Secara bahasa zalika itu jauh. Betul ya? Hadza itu dekat, zalika itu jauh. Alkitab tulisan. Tulisan itu pasti jauh. Tulisan Al-Qur'an itu pasti jauh. Kenapa jauh? Karena kita bukan orang Arab. Bahkan orang Arab sendiri juga kadang tidak memahami tulisan Al-Qur'an, apalagi kita ya yang tidak tinggal di Arab. Ya kalau tidak dipelajari, kita akan jauh dengan Al-Qur'an. Tidak akan paham dengan tulisan Al-Qur'an. Makanya untuk bisa dekat dengan Al-Qur'an harus belajar bahasa Arab. Ingin memahami tulisan Al-Qur'an harus belajar. Maka dia akan dekat. Maka dalam kajian yang lain, dalam terjemah yang lain, dalika itu artinya adalah hadzalika. Ini bagimu Muhammad. Hadzalika. Ini bagimu. Bagi orang-orang yang sudah memahami kaidah bahasa Arab, memahami bahasa Arab, maka dia akan makin dekat dengan Al-Qur'an, dengan Alkitab, dengan tulisannya. Dan begitu luar biasa mujizat tulisan ini, sangat luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamai atau membuat daripada tulisan Al-Qur'an ini. Dan pasti Allah pun akan menjaganya. Ya, dari orang-orang yang ingin memalsukan Al-Qur'an pasti ketahuan. Salah saja satu bacaan panjang pendeknya saja sudah ketahuan. Pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ingin memahami Al-Qur'an dengan baik, maka pahami juga ketulisannya. Baru kita akan memahami Al-Qur'an, isi Al-Qur'an dengan baik. Itulah keutamaan sifat bacaan Al-Qur'an. Kalau kita belajar tulisan Al-Qur'an, panjang sekali. Ya, ada yang namanya kaidah, nanti kaidah nahwu dan sorofnya dan sebagainya, banyak gitu ya. Ini salah satu kemujizatan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an memiliki kemujizatan dari sisi keutamaan. Ya, begitu banyak keutamaan daripada Al-Qur'an. Dan salah satunya Al-Qur'an sebagai az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Apa itu az-zikr? Az-zikr itu ada dua makna. Yang pertama adalah al-hifz, menjaga. Ya. Menjaga. Jadi yang namanya zikir itu adalah menjaga bacaannya, menjaga hafalannya. Itulah menjaga. Yang kedua, az-zikir ini adalah sebagai pengingat. Yang mengingat, agar kita senantiasa mengingat. Mengingat itu berarti di luar konteksnya gitu, sudah diingat gitu dalam diri kita, gitu ya. Nah, dan Al-Qur'an ini juga bisa dijadikan sebagai zikir, bacaan harian kita, gitu ya. Bacaan harian kita, ya. Bahkan di dalam sebuah hadis kan disebutkan, barang siapa yang disibukkan dengan zikr, ya, dengan Al-Qur'an, sampai-sampai ia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan, ya, sesuatu yang tidak engkau minta, lebih baik daripada apa yang engkau minta kepada Allah. Jadi teman-teman, ini jangan khawatir ketika kita sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk menghafal Al-Qur'an, lupa berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari yang kau minta. Masya Allah. Ini sangat luar biasanya, ya. Nah, Al-Qur'an ini dijadikan sebagai zikir. Dan sifat zikir ini adalah akan memberikan ketenangan. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah,
siapapun yang senantiasa zikir, siapapun yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainul qulub, maka Allah hadirkan ketenangannya. Ada yang namanya sakinah, tetapi ada juga yang namanya mutmainnah. Gitu ya. Sakinah itu ketenangan yang nampak dari lahir, dari wajah, dari sikap, itu ketenangan yang sakinah kelihatan nampak. Atau dari rumah itu nampak, karena sakinah itu ada kata sakanun, tempat tinggal. Jadi yang namanya sakinah dia akan tercermin dari rumah, dari sosok pribadinya tenang gitu. Ada juga yang namanya mutmainnah, itu lebih kepada ketenangan secara batin. Ya ayyatuhan nafasul mutmainnah, ya wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, kalau kita ingin tenang, maka jadikan Al-Quran ini sebagai zikir katanya. Ya, maka kita akan kembali kepada Al-Quran dengan tenang. Gitu ya, akan kembali kepada Al-Quran dengan, akan mendapatkan panggilan seruan dari Allah yang indah ini. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu sekalian. Mungkin kita menyaksikan banyak orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak orang-orang yang senantiasa mendawamkan, menzikirkan Al-Quran, ya, ataupun menghafal Al-Quran, kelihatan kembali kepada Allah dengan wajah yang tersenyum, indah sekali, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua nih termasuk kepada ahlul Quran yang akan mendapat panggilan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan bergabung dengan hamba-hamba yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ketenangan, karena ketenangan ini sangat luar biasa mahalnya. Banyak orang yang untuk meraih sebuah ketenangan sampai-sampai dia pergi keluar kota, keluar negeri. Untuk apa? Mencari ketenangan. Dapat tidak ketenangannya? Dapat. Tapi mungkin sesaat balik lagi ke rumah tidak tenang lagi. Banyak orang yang ingin mencari ketenangan, dia pergi ke gunung, niis, nyepi gitu ya rasanya. Atau untuk cari ketenangan, dapat nggak tuh ketenangannya? Dapat, tapi sesaat. Balik lagi ke rumah, galau lagi tuh. Ya, karena sudah dihadapan dengan berbagai masalah lagi. Orang-orang yang tenang, dimanapun dalam kondisi apapun, adalah orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kalau gambarkan orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan itu adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan zikir ini sebagai bacaan harian, baik di waktu dia berdiri maupun di waktu dia duduk ataupun di waktu dia berbaring. 3 kondisi yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Dan 3 kondisi ini yang senantiasa kita hadapi setiap hari. Betul tidak? Maksudnya apa? Allah mewakili 3 aktivitas ini. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi berdiri? Coba, apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi berdiri? Berjalan, bekerja, berolahraga, aktivitas yang lainnya. Maka Allah sampaikan, jangan lepas dari zikir. Jangan lepas dari zikir. Selalu berzikir kepada Allah, selalu baca Al-Quran. Gitu ya, sholat juga berdiri kan, baca Al-Quran.
Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi duduk? Apa? Ini lagi duduk, lagi belajar Al-Quran, lagi taklim misalnya. Duduk di pesawat, di kendaraan, duduk istirahat, lagi menunggu. Jangan ngelamun, tapi perbanyak zikir. Itu perintahnya. Dalam kondisi duduk apapun, jangan lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas untuk senantiasa kita baca Al-Quran. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi berbaring? Tidur, istirahat, sakit. Maka dalam kondisi itu juga jangan lepas dari az-zikr. Berarti dalam setiap sisi kehidupan jangan pernah kita lewatkan dengan az-zikr. Sibukkan diri kita dengan az-zikr. Maka hidup kita akan bahagia. Maka hidup kita akan mendapatkan ketenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Kemudian yang keempat, ya, sisi isinya. Mujizat Al-Quran dilihat dari sisi isinya. Sebagai Al-Furqan. Sebagai Al-Furqan ini adalah sesuatu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya. Kalau dibacakan Al-Quran juga ke dalam seseorang, maka Al-Quran ini akan bisa nanti membedakan mana yang hak dan yang mana batil. Kalau misalnya di dalam tubuh manusia ada sesuatu yang batil, akan terasa dengan Al-Quran ini. Ya, kalau yang batilnya itu datang dari luar, dari gangguan jin, setan, ya, dari sihir, dari ain, maka akan ketahuan nanti. Maka tubuhnya akan bergoyang nanti, berguncang. Ada getaran-getaran dalam dirinya. Semakin getaran itu semakin kuat, maka terpisahlah antara yang hak dan yang batil. Sehingga yang ada dalam tubuh kita adalah yang haknya, yang batil hilang. Itulah sifat Al-Furqan. Ya. Makanya kenapa salah satunya adalah dengan Al-Quran ini juga kita akan membedakan, akan bisa memisahkan misalnya sesuatu yang batil di dalam tubuh kita yang datangnya dari luar, entah gangguan ataupun apapun. Ya, hingga akhirnya muncullah kembali kebenaran, ya, muncullah ketahuan mana yang hak dan mana batil. Walaupun memang di dalam Al-Quran sini sudah jelaskan di sana, ya, yang hak dan yang batil. Nah, ini 4 sisi kemujizatan Al-Quran yang harus senantiasa kita pahami dengan baik, gitu ya. Baik, hadirin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun yang menyimak kegiatan ini, gitu ya. Dan alhamdulillah kita saat ini juga berada di bulan Ramadan, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengistimewakan bulan yang agung ini. Karena apa? Karena di dalam banyak keberkahan, banyak rahmat, ampunan, dan salah satu tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di dalam sebuah hadis sebutkan, atakum Ramadan syahrul mubarak, ya. Telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, mubarak itu keberkahan, kebaikan-kebaikan. Ya. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu. Ya, di mana Allah mewajibkan, ya, kepada kamu sekalian untuk bisa melaksanakan ibadah saum. Ibadah saum juga adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang hanya Allah yang tahu pahalanya. Ya, karena asyam hanya untuk Allah. Ya, dan Allah yang akan membalasnya, gitu ya. Kemudian juga tuftahu fi abwabus sama, ya,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu langit. Gitu ya. Dan juga Allah akan menutup pintu-pintu neraka. Membuka pintu-pintu surga. Ada 8 pintu surga. Dibuka pada bulan Ramadan. Dan ada satu surga yang hanya khusus bagi orang-orang yang melaksanakan saum. Itu Baba Ar-Royan. Gitu ya. Pintu surganya Ar-Royan. Dia hanya dimasuki khusus untuk orang yang berpuasa. Gitu ya. Kemudian Allah menutup pintu-pintu neraka, ya. Wa tughlu fihi maradatus syayatin. Kemudian di bulan itu setan-setan jahat akan diikat. Jadi tidak semua setan diikat. Ya, setan-setan yang jahatnya saja yang diikat. Setan yang terikat dengan perjanjian tidak diikat, tidak dibelenggu. Tetap ada. Makanya kenapa di bulan Ramadan ada yang kesurupan? Ada ya? Ada yang gangguan? Ya ada. Karena ada setan dari kalangan jin yang terikat di sana, yang terikat perjanjian. Ya. Nah gitu ya. Nanti kita belajar apa itu namanya jin, apa setan, apa iblis, kita bedakan nanti. Gitu ya. Demi Allah di bulan ini adalah di mana ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan bulan yang mulia ini ya, satu malam yang mulia ini. Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia terhalang dan termasuk kepada golongan orang-orang yang akan rugi ya. Baik ya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Tema hari ini adalah bincang seputar ruqyah dan gangguan jin ya. Atau nanti kita akan mengenal yang namanya ruqyah syariah. Atau bahasa lain terapi Al-Qur'an. Gitu ya. Artinya bagaimana menjadikan Al-Qur'an ini sebagai terapi. Ada satu lahan kosong yang selama ini tidak tersentuh, gitu ya. Sebuah area yang sangat jarang dibahas dalam hasanah keislaman. Sebuah ruang kosong yang terabaikan kadang-kadang. Ya, sebuah lahan subur di mana justru banyak bala tentara iblis yang bermain dan leluasa dalam menghancurkan dan menghinakan ya muslimin dan muslimah, ya. Apalagi di akhir zaman ini, gitu ya. Ini salah satunya tentang berkaitan dengan ilmu ruqyah ini, ya. Karena jarang dipelajari ini, ya. Hanya khusus saja nantinya, ya. Padahal ruqyah syariah ini adalah bukan hal yang baru di dalam Islam, tapi diajarkan juga. Bahkan sebelum ada risalah Islam sudah ada ruqyah sebenarnya, tapi masuknya kepada ruqyah syirkiyah nantinya. Makanya nanti ruqyah itu ada 2. Ada ruqyah syariah dan juga ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syariah ini adalah ruqyah yang sesuai dengan syar'i, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sedangkan ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung unsur-unsur syirik. Nah, ini yang tidak boleh. Walaupun bacaannya dengan menggunakan Al-Qur'an, dengan doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetapi ada unsur syirik di dalamnya, ini juga termasuk syirik. Dan ini harus hati-hati. Apalagi dengan kondisi saat ini banyak ruqyah-ruqyah yang syirik. Ya, nanti kita mengenal yang namanya uskun atau kikun. Hati-hati. Tahu uskun? Tahu uskun? Jadi uskun ini adalah ustaz tapi sebenarnya dukun. Atau dukun berubah penampilan jadi ustaz. Banyak gak? Banyak. Betul tidak? Cirinya dukun gimana? Ya punya jampi-jampi sama. Mantra-mantra. Ya, dikasih dibeli boleh gitu ya. Ada tulisan-tulisan Arab. Ini Arab di Al-Quran, padahal jimat. Nah, itu hati-hati. Atau kikun. Apa kikun?
kiai, tapi dukun. Nah ini hati-hati ya, kita harus membedakan, jangan sampai salah. Oh itu mah dari kiai. Ya kiainya harus juga hati-hati. Karena tidak semua juga sesuai. Ya, ulama juga kan ada ulama yang baik, ada ulama yang yang jelek gitu kan. Kita juga harus hati-hati. Nah gitu ya. Nah ini ya. Nah ini ilmu ruqyah ini juga ilmu yang hampir sangat punah gitu ya. Karena pasti kalau berkaitan dengan ruqyah, pasti berkaitan dengan mistik, berkaitan dengan jin, setan, berkaitan dengan kesurupan. Paradigma kita kalau mendengar ruqyah, gangguan jin. Betul tidak? Pasti orang paradigma adalah gangguan jin pasti. Nggak mau diruqyah, nanti jinnya keluar. Nah ini yang terjadi saat ini. Padahal ruqyah ini nanti ada kesalahpahaman, gitu ya. Jangan salah kaprah di dalam memahami ruqyah ini, ya. Gitu ya. Jadi tidak hanya untuk gangguan jin, enggak, gitu ya, seperti itu ya. Padahal Al-Quran ini adalah salah satu metode, ya, salah satu ilmu juga atau cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi, marilah kita ya dalam kegiatan ini, ya, di dalam bincang seputar ruqyah ini dan gangguan jin ini, kami mengajak, gitu ya, kepada semuanya untuk bisa sama-sama kita memahami dengan baik berkaitan dengan sebuah gaya pengobatan, ya, gaya Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu, ya, bersumber kepada Al-Quran, ya, sehingga kita bisa lebih melahirkan sebuah pemahaman yang baik, yang sempurna, ya, yang diyakini kebenarannya, gitu ya, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan bisa meraih sebuah kesembuhan, gitu ya. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita atau juga kerabat-kerabat kita, seperti ini, ya. Baik, ya. Al-Quran ruqyah ini diambil kata secara artinya bahasa itu adalah doa atau jampi juga, atau juga sebagai perlindungan. Ya, dengan ruqyah ini kita melindungi diri kita, gitu ya. Bagaimana melindungi dari agar kita senantiasa sehat, agar kita sehat, agar kita senantiasa dijauhkan dari segala godaan syaitan, seperti itu ya. Nah, kita mengenal bahwa pengobatan, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ada 3, ya, atau yang disebut dengan at-tibun nabawi, gitu ya. Al-hijamah atau bekam, herbal, dan juga ruqyah. Jadi kalau kita ingin memadukan 3 hal ini, itu bagus. Al-hijamah atau bekam ini itu menarik darah kotor. Ya, kenapa kok darah yang diambil? Karena pusat penyakit ada di dalam darah. Dan dokter juga bisa mendeteksi penyakit dalam darah. Bahkan disebutkan gangguan setan saja masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Maka dengan bekam ini ditarik, darah kotornya itu ditarik, darah yang mengandung toksin itu ditarik lewat bekam. Termasuk kalau ada gangguan, entah gangguan syaitan, gangguan jin dan sebagainya, itu akan ditarik dengan bekam, gitu ya, ditarik. Nah, saya juga pernah dibekam di atas kepala nih, sampai mendidih, coba bayangkan darahnya. Itu berarti luar biasa gangguannya, ya. Gitu ya. Itu ya, di gangguan, gitu ya. Kemudian herbal ini adalah untuk membersihkan tubuh kita. Ya, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita untuk membersihkan tadi, untuk meregenerasi sel yang rusak. Kalau di dalam tubuh kita ada yang rusak, maka dengan herbal dibantu untuk regenerasi. Maka banyak herbal yang dianjurkan, zaitun,
habatus sauda, madu, ya. Kalau yang gangguan kan ada bidara, ya, daun bidara atau daun apa? Satu lagi tuh, kelor. Nah, banyak kalau kelor biasanya di kampung-kampung itu banyak gitu ya, di pinggir tanaman pagar itu kelor. Kalau bidara agak susah kalau bidara itu. Tapi biasanya kalau di kampung juga suka ada. Itu bisa gunakan itu, ya. Nah, kalau ruqyah ibaratnya sebagai general check up atau screening. Jadi dideteksi dengan ruqyah itu deteksi apakah diri seseorang itu ada gangguan atau tidak. Nah, akan ketahuan dengan ruqyah gitu ya. Nah, ini ya. Ini yang nanti akan kita pelajari gitu ya. Baik ya. Nah, ini dalilnya salah satunya yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bagaimana bahwa Al-Qur'an ini adalah sebagai syifa, sebagai kesembuhan, obat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat Yunus ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia. Jadi seruan ini ditujukan kepada seluruh manusia. Wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatun. Sungguh telah datang kepada kamu sekarang sebuah pelajaran. Jadi Al-Quran ini adalah pelajaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang namanya pelajaran sudah jelas ya, satu kitab pelajaran misalnya, satu buku ada buku pelajaran. Kalau kita tidak belajar, bisa tidak? Nggak bisa. Ya, bukunya disimpan aja, tidak dipelajaran, tidak pernah dibuka, bisa enggak? Enggak bisa. Yang namanya pelajaran ya harus kita pelajari, kita baca. Gitu ya. Kita baca. Jangan disimpan saja. Oh, tahu ini pelajaran, tapi tidak pernah dibaca. Kita di sekolah belajar tidak? Ada buku pelajarannya enggak? Ada. Kalau buku pelajarannya tidak pernah dibaca, bisa enggak? Kita menghadapi ujian, tidak belajar, tidak buka buku diktatnya, bisa enggak? Enggak bisa. Kita hidup banyak soal tidak? Banyak. Kita itu banyak masalah, betul tidak? Ada yang tidak bermasalah? Enggak ada, semua juga bermasalah. Kan masalah itu dari kata sa'ala. Sa'ala itu artinya soal. Hidup kita ini pasti akan dihadapkan dengan soal-soal. Betul? Ya, belum soal satu saja belum selesai, sudah ada soal yang lain. Itu banyak soal kita itu. Nah, kalau hidup kita dihadapkan dengan soal-soal, kita tidak pernah belajar, bisa nggak menjawabnya? Nggak akan bisa. Gitu ya. Padahal semua soal, semua masalah, jawabannya ada nggak? Ada, nggak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada, semua pasti ada. Nah, Al-Quran semuanya yang menjawab nantinya. Persoalan hidup kita, Al-Quran yang menjawabnya. Ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini pelajaran dari Rob kamu sekalian. Di mana dalam pelajaran Allah ada juga berikan yang namanya syifa. Ada pelajaran khusus syifa, kesembuhan. Ini mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan itu apa? Lima fis sudur. Nah, gitu ya. Lima fis sudur. Kesembuhan untuk apa-apa yang ada di dalam dada. Allah menunjuk di dalam dada. Kenapa menunjuk di dalam dada? Fis sudur. Ada apa kira-kira di dalam dada? Ada apa di dalam dada? Hati. Ada apa di dalam hati? Ada apa dalam hati kita?
Ada keimanan, ada niat. Betul ya? Di dalam hati ada kan ya? Ada emosi jiwa. Betul gak? Rindu, cinta, kesel, marah, ada semua di situ? Ada. Dan Al-Quran itu akan menyembuhkan itu semua. Kalau ada yang salah aja, maka disembuhkan dengan Al-Quran. Dan dada inilah sebagai akar masalah utamanya. Makanya kenapa Rasulullah SAW menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya qalbu. Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging ataupun darah. Segimana? Segumpal daging segini nih. Jadi kalau ingin tahu apa yang ada di dalam dada, ini segini bentuknya. Silakan kepal sendiri, bentuknya sebesar itu. Setiap orang beda-beda tergantung kepalanya. Ya. Apa itu segumpal daging atau darah? Yang apabila segumpal daging atau darah ini baik, maka keseluruhannya baik. Namun seandainya segumpal daging atau darah itu jelek, maka keseluruhan jelek. Ala wahya qalbi. Itulah yang disebut dengan hati. Berarti hati kita itu sebesar kepalan tangan kita. Nah, masalah kita tahu hati itu apa sih? Hati itu apa? Yang dimaksud hati di sini apa? Kalau kita baik seluruhnya gitu. Gitu ya. Secara fisik kan kalau hati di sini adalah qalbu, di sini adalah jantung secara fisik. Karena jantung ini adalah yang bolak-balik. Bolak-balik apa? Mentransfusi darah kan? Darah itu kan bolak-balik. Darahnya berhenti ya berhenti. Jantungnya rusak ya rusak, udah rusak. Nggak bisa bergerak lagi nanti. Ya. Nah, ada juga yang disebut dengan hati di sini adalah tadi luapan-luapan emosi. Gitu ya. Kadang kan kalau kita bisa dapat informasi yang baik, dapat berita yang baik, kelihatan nggak ekspresi tubuh kitanya? Kelihatan. Kalau kita sedang bahagia kelihatan, senyum, betul nggak? Ceria wajahnya kelihatan tuh. Kalau sedang baik hatinya itu, ya wajahnya juga akan kelihatan ceria, gitu ya, senyum. Tapi jangan senyum sendiri. Beda ya, senyum sendiri mah beda. Tapi kalau hatinya tidak baik, coba sedang sedih, oh mukanya juga kelihatan, ya muram, manyun gitu ya, gitu ya. Nah, jadi kalau kelihatan orang yang sedang bahagia, lihat aja wajahnya. Kalau sedang masalah, lihat aja keningnya juga, lihat aja, mungkin kerung-kerung gitu ya, nggak ada tanda. Nah itu ya. Jadi kalau hati kita baik, ya baik semuanya. Tapi kalau hati kita buruk, buruk semuanya. Itulah yang disebut dengan hati. Maka sangat penting untuk senantiasa menjaga hati. Makanya kalau Agim di sini ya, guru kita semua senantiasa mengajarkan manajemen kolbu, ya, atau menjaga hati gitu dengan baik. Berat menjaga hati itu berat, nggak mudah. Ya, di Darut Tauhid itu terkenal dengan manajemen kolbu. Pasti godaannya kolbu. Pasti seputar itu, diujinya itu seputar itu. Ya, berkaitan dengan hati pastinya. Keikhlasan, ya, dan sebuah keimanan. Ini ketauhidan, ini tuntut itu pasti diuji. Kalau kita tauhid, pasti ujiannya tauhid. Teman-teman Al-Quran, ujiannya dengan Al-Quran lagi. Pasti dengan Al-Quran. Pikih lagi pasti dengan. Itu ujiannya, ya. Nah ini untuk penyembuh itu ya, yang ada di dalam tubuh kita, di dalam dada kita, penyakit ada dalam dada kita, gitu ya.
wa huda wa rahmah, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi siapa? Lil mukminin. Nah, ini menjadi syarat yang harus kita penuhi. Kalau ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran, menjadikan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, maka harus mukmin. Tidak cukup dengan amanu, tidak cukup dengan beriman, tapi harus mukmin. Bedanya apa? Kalau mukmin ini adalah imannya sudah nempel di dalam dirinya. Harus yakin di sana. Maka nanti modal yang sangat penting yang harus dimiliki bagi siapapun yang ingin meraih sebuah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, modalnya harus yakin bahwa kesembuhan itu mutlak dari Allah. Yakin bahwa Al-Quran ini adalah syifa dari Allah, obat dari Allah. Kalau tidak yakin nggak bisa. Ya, kalau kita tidak yakin nggak bisa. Ya. Nah, puncak kesembuhan, puncak kebahagiaan adalah ketika manusia itu ridho bahwa Allah sebagai Robnya, Muhammad SAW sebagai Rasulnya, dan ia ridho kepada syariat Islam yang dibawanya. Ini puncaknya. Makanya kita senantiasa mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini senantiasa ditanamkan dalam diri kita, karena itulah puncak kesembuhan, puncak kebahagiaan yang sebenarnya, gitu ya. Nah, ketika kita sudah ridho ke semuanya, maka hadirlah ke yang namanya kebahagiaan serta kesembuhan. Kemudian hilang semua kesakitan, gitu ya. Ah, gitu ya. Karena apa? Karena banyak manusia yang menderita, salah satunya karena ini di dalam dadanya sendiri yang bermasalah. Kenapa? Karena di dalam dada kita ada yang namanya hawa nafsu, dan manusia lebih cenderung dengan hawa nafsu, gitu ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Banyak di antara kita yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah. Dia lebih sibuk menginginkan dengan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Ya. Nah, ini akhirnya jatuhlah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan setiap orang pasti tidak terlepas daripada yang namanya hawa nafsu ini akan cenderung dari mengajak manusia untuk berbuat keburukan. Gitu ya. Maka bulan Ramadan ini salah satu bulan di mana kita untuk melatih, mendidik hawa nafsu kita. Allah mentarbiah dengan hadirnya bulan Ramadan ini, salah satunya adalah mendidik hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu tunduk kepada perintah Allah. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu yang dirahmati Allah. Jangan dihilangkan hawa nafsu, jangan, gitu ya, tapi dididik, dikendalikan. Maka bulan Ramadan adalah sebagai salah satu tarbiyah dari Allah untuk mendidik hawa nafsunya. Karena dengan Ramadan akan terkendali nanti. Hawa keinginan itu akan terkendali dengan melaksanakan ibadah saum. Gitu ya. Terkendali saja. Baik, kemudian banyak ada dalil-dalil yang lain ada ya di dalam surat Fussilat ayat 44 ya, surat Al-Isra 82, kemudian surat Yunus 57 ya. Ini dalil-dalil yang mensyariatkan tentang perintah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai terapi. Ini ya surat Fussilat ini, qul huwalil ladzina amanu hudaw wa syifa. Ya, katakanlah bagi setiap orang yang beriman, Al-Qur'an ini menjadi petunjuk dan juga obat. Nanti kita akan bisa memahami dari setiap ayat perintah Allah ini, kita akan tahu di situ sudah ada petunjuknya sebenarnya. Sudah ada cara-caranya. Kalau ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai sifat sebenarnya sudah ada. Tinggal kita mau memahaminya dengan baik aja. Gitu ya. Kemudian ini surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Ya, kami telah menurunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa dan rahmat bagi siapa?
lil mu'minin, ya, mukmin. Tapi ingat kata Allah, wala yazidul zalimina illa khasar, dan tidaklah menambah bagi orang yang zalim melainkan kerugian. Berarti isyarat yang kedua selain yakin kepada Allah, maka yang kedua adalah harus menjauhkan diri dari perbuatan zalim. Itu aja. Gitu ya. Setiap orang pasti akan berbuat zalim dan tidak lepas dari perbuatan zalim. Bisa saja kita mendeteksi kezaliman apa saja yang pernah kita lakukan, maka ini akan membantu kesembuhan. Tapi kalau masih ada kezaliman ini, diobati dengan Al-Quran pun sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Itu seperti itu. Ya, baru sumbernya yang tadi ada di dalam jiwa. Akarnya di sini. Akar masalahnya ada dalam hati. Kadang kita itu sibuk dengan yang nampaknya, yang kelihatannya sibuk. Kalau kita sakit, biasanya kita tuh sibuk dengan obat penyembuhnya, ya. Mencari obatnya, kita tuh sibuk dengan itu. Tapi kadang-kadang kita tidak sibuk dengan mencari sumber yang menjadi masalahnya. Gitu ya. Sumbernya, ya. Karena nanti ada kesalahan-kesalahan di dalam memahami tadi bahwa ruqyah ini, ya, bukan hanya untuk penyakit dari yang disebabkan oleh gangguan jin saja. Tapi ruqyah ini bisa mengobati penyakit fisik dan non fisik, penyakit jasad dan juga penyakit non fisik, gitu ya, gaib, gitu ya. Kan di dalam sebuah hadis sebutkan ada dari Sa'id Al-Khudri, ya, ketika ada seorang yang disengat kalajengking. Kemudian ada para sahabat, ada orang yang disengat sebuah keluarga, mungkin satu keluarga, ada dalam satu keluarga ada yang disengat kalajengking. Kemudian dia mencari orang yang bisa mengobati dan tidak ada yang bisa. Maka adalah para sahabat yang datang ke rumah tadi. Dia membacakan Al-Fatihah, ya, langsung sembuh. Secara logika nggak nyambung, ya. Disengat kalajengking, cuman dibacakan Al-Fatihah sembuh. Dan kalau masuk logika mah nggak bisa masuk logika. Gitu ya. Padahal itu penyakit fisik. Ya, ada yang pernah disengat kalajengking, gitu ya. Oh, luar biasa, ya, mungkin, ya. Nah itu ya. Jadi itu. Kemudian juga jangan sampai juga kita itu seling menjadikan penyakit itu karena disebabkan oleh gangguan jin juga. Jangan selalu menyalahkan jin, selalu menyalahkan setan. Jangan. Padahal boleh jadi dari diri kita sendiri, gitu ya. Nah ini yang harus coba nanti jangan salah di dalam memahami. Atau juga ketika ruqyah jangan hanya sekedar nanti kita bahwa dengan ruqyah itu tidak harus kesurupan, tidak harus, atau tidak harus muntah, tidak harus muntah, tidak harus kesurupan, enggak, gitu ya. Dan banyak yang lain. Baik, itu mungkin, ya, pada sesi yang pertama ini sebagai mengawali kegiatan kita di kegiatan bincang seputar ruqyah dan gangguan jin. Insya Allah, ya, kegiatannya akan terus menyambung setiap hari, ya. Kita agendakan setiap hari Senin sampai Jumat, mudah-mudahan bisa disimak, ya. Jadi kalau nanti terlewat, ya terlewat nanti bahasanya, gitu ya, karena ini akan nyambung terus, gitu ya, bahasanya seperti itu. Jadi insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita semua untuk sama-sama kita belajar Al-Quran, belajar bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai obat
ya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk obat tadi penyakit fisik saja, tapi juga untuk non fisik seperti itu ya. Untuk obat segala macam penyakit ya. Jadi di dalam disebutkan oleh Ibnu Qayyim gitu, disebutkan bahwa Al-Qur'an ini adalah untuk penyakit fisik dan non fisik, penyakit dunia dan juga penyakit di akhirat gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai syifa. Dan ingat bahwa siapapun bisa menjadikan Al-Qur'an ini sebagai syifa. Bisa siapapun. Ya, Al-Qur'an itu mudah. Ya. Jadi kita bisa nanti menjadikan Al-Qur'an sebagai terapi atau ruqyah mandiri. Nah, teman-teman nanti bisa ruqyah mandiri. Gitu ya. Siapapun bisa. Nggak harus datang ke mana keluar, nggak usah. Kita bisa sendiri, bisa. Asal kita mau belajar. Ya, keluarga kita ada masalah, tangani oleh diri kita sendiri. Ya, minimal bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri atau keluarga kita. Jangan sampai tetangga sebelah ada yang kesurupan, di samping ada para penghafal Al-Qur'an, coba bingung, ini harus gimana? Nah, gitu ya, maka harus belajar ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan diberikan kemampuan untuk bisa terus mengisi bulan yang agung ini dengan berbagai aktivitas yang mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ya. Untuk saat ini tidak ada dulu sesi tanya jawab mungkin ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun yang menyimak kegiatan ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.